Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SMA Negeri 1 Kerek yang saya banggakan, para peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Bu Susi Faradiba, mengajar bidang studi kimia baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Saya di sini menggantikan tugas dari Bu Rani, mungkin yang dulu dikenal sebagai guru kimia SMA Negeri Kerek. Di sini saya akan menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bela negara, di mana kita berupaya kesadaran bela negara adalah sikap di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara yang kita cintai dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara ini dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat, tepatnya di dalam diri jiwa warga negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara mengetahui sejarah berdirinya negara kita, dengan melestarikan budaya-budaya yang ada, kemudian dan tentunya tetap menjaga nama baik negara. Jadi ada 5 poin ya. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga adalah falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila, serta yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara dan memiliki kemampuan untuk bela negara. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nilai-nilai nasionalisme terbagi menjadi atas 2 bagian, yaitu nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukan dan derajatnya. Nasionalisme seperti ini kurang begitu baik karena menimbulkan kesombongan. Nasional ini disebut juga nasionalisme yang bersifat kaufinisme. Contoh, bangsa Jerman pada masa Hitler. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara berlebihan dan menganggap semua bangsa itu rendah derajatnya. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dengan menganggap semua bangsa sama derajatnya, sama kedudukannya. Itu sifat nasionalisme dalam arti luas. Berbeda dengan nasionalisme dalam arti sempit yang menganggap bangsa lain
rendah kedudukan dan derajatnya. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas itu jika mencintai bangsa dan negara sendiri dengan menganggap semua kedudukan bangsa itu derajatnya sama. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga adalah memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama komponen bangsa. Ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Jadi ada 4 hal yang harus kita hindari untuk memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama yaitu sifat sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa lain itu menganggap suku bangsa sendiri itu paling baik. Jadi suku bangsanya sendiri itu dianggap paling baik. Dan yang kedua yaitu chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling baik, paling unggul. Jadi kalau sifat sukuisme itu menganggap suku bangsanya paling unggul, paling baik. Tapi kalau chauvinisme itu lebih luas, menganggap bangsanya sendiri lebih unggul. Yang ketiga, ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian atau pendapatnya, pandangannya dengan berbagai cara, bila perlu dengan jalan kekerasan. Dan yang terakhir adalah provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dalam lingkup provinsi itu sendiri. Jadi 4 hal yang harus kita hindari tadi adalah sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, dan provinsialisme. Dan penjelasan berikutnya adalah tentang sikap patriotisme, yaitu sikap rela berkorban segala-galanya termasuk jiwa dan raga untuk mempertahankan kejayaan bangsa dan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongannya. Yang keempat, berjiwa pembaru. Dan yang terakhir adalah tidak kenal menyerah dan putus asa. Itu materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu materi bela negara. Yaitu materi berikutnya adalah materi menumbuhkan kesadaran dan sikap bela negara. Bela negara mungkin mungkin baru saja sudah saya singgung ya, yaitu merupakan sikap dan perilaku di mana kita selalu berupaya mempertahankan negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dengan didasari rasa cinta terhadap negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa sih negara perlu dibela? Jawabannya adalah karena
Saya lanjutkan lagi. Kenapa negara perlu dibela? Jawabannya kira-kira adalah apa? Jawabannya adalah karena sebagai bentuk pertahanan. Jadi setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsa tetap terpelihara. Kemudian mengingat sejarah perjuangan bangsa, jadi kemerdekaan yang kita peroleh, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini tidak diperoleh dari atau berasal dari hadiah dari bangsa lain, tetapi kemerdekaan yang kita peroleh itu didapatkan dengan perjuangan yang panjang dan pengorbanan, baik pengorbanan jiwa, raga, harta, dan benda. Yang ketiga adalah aspek hukum yang berlaku, yaitu kita terikat pada Undang-Undang Dasar 45 di dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi warga negara, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terus pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berkewajiban membela negara? Sekali lagi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 27 tadi sudah saya singgung. Pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi bela negara ini adalah kewajiban. Suka tidak suka, senang tidak senang, itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan jika memang negara membutuhkan. Kemudian pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yaitu tentang pertahanan negara RI yang mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI maupun oleh komponen seluruh bangsa. Selanjutnya, bagaimana cara yang benar untuk membela negara? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, sistem pertahanan semesta dilakukan oleh rakyat terlatih atau RATI yang berfungsi pada ketertiban umum, menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta keamanan rakyat jika negara pada saat negara dalam keadaan damai. Dan berikutnya adalah perlawanan rakyat jika negara dalam keadaan perang. Itu cara yang benar untuk membela negara. Jadi ada cara fisik dan yang kedua adalah secara non fisik, yaitu dengan menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi, cinta tanah air, berkarya, dan sadar serta taat pada hukum dan undang-undang. Menguatkan mental dan spiritual sesuai dengan profesi masing-masing. Itu cara-cara bela negara. Jadi ada cara fisik dan ada yang non fisik. Apa saja bentuk penyelenggaraan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? 1. Bisa diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan, bisa disosialisasikan dan diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, penerapannya dalam pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. Dan yang keempat, sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 yaitu pengabdian sesuai profesi. Misalnya, jika kalian pelajar, jadi bela negaranya adalah dengan belajar bersungguh-sungguh
Itu bela negara. Jadi tugas kalian dalam upaya bela negara adalah sesuai dengan profesi kalian, yaitu sebagai pelajar, maka tugasnya adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Materi selanjutnya yaitu tentang 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan, 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau yang disebut dengan 4 pilar kebangsaan itu meliputi yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara kita. Semua sudah tahu karena dari SMP sudah pernah mendapat, dari SD ya bahkan ya, dari SD sudah pernah mendapatkan materi tentang Pancasila secara detail. Jadi Pancasila itu sudah, saya yakin kalian sudah paham sekali. Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata panca, yaitu yang artinya 5. Jadi ada 5 sila atau 5 asas yang kita gunakan sebagai dasar negara kita. Yang kedua adalah Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis atau yang disebut basic law, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia pada saat ini. Pilar yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari bahasa Jawa kuno. Ini merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia, yang artinya dari asal bahasanya yaitu bahasa Jawa kuno diterjemahkan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan pilar yang terakhir adalah yaitu pilar yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan istilah NKRI. Jadi kalau sekarang ini di kalangan anak muda berkembang moto apa slogan NKRI harga mati, itu memang benar karena NKRI merupakan salah satu pilar kebangsaan yang harus kita jaga dan kita rawat. Ada 4 pendekatan untuk menjaga 4 pilar kebangsaan. Yang pertama yaitu pendekatan kultural atau budaya. Yang kedua pendekatan edukatif. Yang ketiga pendekatan hukum, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pendekatan struktural. Yang dimaksud dengan pendekatan kultural adalah dengan pendekatan kultural untuk menjaga 4 pilar itu adalah dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini penting dan dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa mendatang tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa. Jadi ada pendekatan kultural, kemudian pendekatan edukatif atau pendidikan. Pendekatan edukatif atau pendidikan perlu karena saat ini sangat marak aksi kriminal yang dilakukan oleh generasi muda seperti tawuran, pencurian atau penjarahan, bahkan sampai tindak kekerasan yang mengancam jiwa warga negara.
Kita lanjut. 4 pilar. Yang pertama 4 pilar atau yang pertama adalah Pancasila. Pilar kedua adalah pilar ketiga negara, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita pahami satu persatu tentang 4 pertama Pancasila. Kita sudah pelajari tentang Pancasila ini dari dan dasar. Oke. Pancasila merupakan ideologi bangsa, ideologi dasar negara ini. Pancasila berasal yang dari kata panca dan sila. Panca berarti asas. Pancasila merupakan pilar Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang menjadi konstitusi. Pilar yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika dan berasal dan dalam arti pilar yang terakhir yaitu Negara Kesatuan Republik. Kita ketahui bahwa negara Indonesia ini dalam bentuk negara kesatuan lebih dari 30 dan kita disatukan oleh perasaan senasib bangsa sama bentuk. Adapun pendekatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga keempat pilar kebijakan tersebut. Yang pertama ada 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kultural atau pendekatan budaya. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan edukatif. Yang ketiga pendekatan hukum, dan yang terakhir adalah pendekatan sosial. Pendekatan kultural atau pendekatan adalah dapat kita temui dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal. Hal ini oleh norma bangsa ciri khas Indonesia. Yang kedua yaitu pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif perlu karena pada akhir-akhir para kalian lakukan dan kebanyakan aksi-aksi tersebut jadi pada saat remaja berkeluar. Oleh sebab itu ada perbedaan antara kedua pilar yang ketiga yaitu pendekatan segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan tegas masuk tawuran norma hukum dan pendekatan yang terakhir itu moral. 4 pilar ini terus ditegakkan oleh para pejabat, baik mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu tingkat RT, kepala desa,
Camat Sekian penjelasan kami tentang keempat pilar kebangsaan yang terus harus kita pupuk, kita pelihara agar kesatuan yang kita cinta ini tetap menjadi negara yang bermartabat dan kedaulatan yang penuh. Jadi materi MPLS kali ini tentang negara, tentang empat pilar kebangsaan harus benar-benar kalian pahami. Assalamualaikum.